Sunan Rajat dengan nama asli yakni Raden Kosim atau Raden Syarifuddin, putra dari seorang wali yang terkenal juga, yakni Sunan Ampel. Belum ada kepastian mengenai waktu kelahirannya, diperkirakan sekitar tahun 1470 Masehi. Sunan Rajat juga bersaudara dengan anggota Wali Songo lainnya, yakni Sunan Bonang. Julukannya sebagai Sunan Derajat karena telah berhasil menyebarkan Islam di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Gelar lain yang diberikan oleh Raden Patah kepada Sunan Derajat yakni Sunan Mayang Madu karena keberhasilannya tersebut. Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya di Endalem Dhuwur hingga wafat pada 1522. Di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat menyimpan barang-barang peninggalan Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sunan Derajat memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah dengan cara-cara bijak tanpa memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, Sunan menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Selanjutnya, ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gending. Terakhir, ia juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sunan Derajat mendapatkan beberapa karomah, di antaranya yaitu ditolong ikan cucut dan ikan talang. Ketika kapal yang ditumpanginya karan atau tenggelam di lautan, sang Sunan berpegangan pada kayu atau dayung perahunya. Sunan Derajat dapat bertahan karena pertolongan Allah. Karena kemudian muncul ikan cucut serta ikan talang atau cakalang yang akhirnya menyelamatkannya. Kemudian setelah terombang-ambing, ombak di lautan luas dan ditolong oleh ikan cucut atau ikan talang, ini akhirnya beliau terdampar di desa di pesisir kota Lamongan. Karomah yang kedua yaitu dapat memancarkan air dari lubang bekas umbi. Ketika Sunan Derajat mengadakan perjalanan dakwahnya, beliau dan pengikutnya merasa kehausan, maka beliau meminta semua untuk istirahat dan mencari air untuk diminum. Beberapa santrinya mencabut umbi hutan atau wilus untuk diambil airnya. Ketika itu, Sunan Derajat berdoa kepada Allah agar diberi air, maka saat itu juga keluar air memancar deras dari bekas cabutan umbi hutan tersebut. Hingga saat ini, air keluaran dari bekas cabutan umbi hutan tersebut masih ada, bahkan dijadikan sumur oleh warga sekitar. Sumur ini menjadi sumur abadi yang ada di daerah itu. Ketiga, memindahkan masjid dalam waktu semalam. Ketika Sunan Sendang Dhuwur meminta masjid kepada Ratu Kalinyamat atau Embo Rondo Mantingan, ia diizinkan membawa masjid bangsawan yang ada di Jepara. Ratu Kalinyamat mengizinkan untuk memindahkan masjid yang berada di Jepara tersebut untuk dibawa ke desa Sendang Dhuwur. Namun dengan syarat ketika nanti memindahkan tidak boleh ada bekas pindahan atau puing-puing pemindahannya. Selain itu juga syaratnya harus dipindahkan dalam 1 malam. Sunan Sendang Dhuwur kemudian meminta bantuan Sunan Derajat untuk memindahkan masjid tersebut ke desa Sendang Dhuwur. Akhirnya dalam waktu semalam masjid yang berada di Jepara bisa dipindahkan oleh Sunan Derajat tanpa meninggalkan secuil potongan atau serpihan di tempatnya yang lama. Esok harinya warga desa Sendang Dhuwur merasa kaget karena muncul masjid bagus di desanya. Padahal kemarin tidak ada masjid di desanya. Mereka sangat senang dengan adanya masjid dadakan tersebut. Kemudian oleh masyarakat desa Sendang Dhuwur digunakan sebagai tempat sholat dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya.